Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara musyawarah rencana pembangunan kampung untuk tahun 2026. Tidak lupa pula selawat beriring salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Pengulu selaku reje pimpinan di kampung ini, yang saya hormati Pak orang tua selaku badan permusyawaratan kampung di kampung ini, yang saya hormati Pak Danpos Pak Amin, yang saya hormati Pak Bapin Ketumas yang telah hadir pada acara musembang ini, yang saya hormati para peserta hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sesuai yang disampaikan Pak moderator tadi, sebenarnya sebelum kita musyawarah ada hal yang perlu sebenarnya disampaikan. Ada peraturan Menteri Desa nomor 16 tahun 2025 yang dikeluarkan untuk sebagai acuan pegangan pemerintah desa untuk perencanaan tahun 2026, di mana ada beberapa titik poin yang perlu kita sampaikan. Inti dari peraturan tersebut, ada hal-hal yang diprioritaskan. Ada 8 prioritas sebenarnya yang perlu kita bahas. Sini panjang lebar, tapi sini saya detailkan aja. Sesuai dengan Pak Kuci tadi, perbedaan tahun 2025 dan 2026 ini masalah anggaran, Bapak Ibu. Jadi ini jangan nanti dipertanyakan. Sebenarnya untuk tahun 2026 ini tidak jauh beda dengan tahun kemarin, tetapi sistem pengelolaan penggunaan dana desanya yang berbeda. Kata Pak Kuci tadi, pada tahun ini sekitar 200 sekian kalau nggak salah ya, 270-an. Kemana sisanya? Tahun kemarin mungkin hampir 1 miliar Pak, sekitar berapa? 700-an kan? Tapi sebenarnya itu tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Bedanya tahun ini dana itu dibagi dua Pak Kuci. Yang pertama dia disisakan untuk dana KDNP, Koperasi Desa Merah Putih. Ada dana reguler, dan itulah dana desa itu sendiri. Jadi tidak tanggapan selama ini, tanggapan kita dana ini berkurang, bukan. Sistemnya yang berbeda. Kalau tahun kemarin kita memang full dikelola oleh langsung pemerintahan desa, tapi sekarang ada 2 sistem. Yang pertama, dana reguler dikelola oleh pemerintahan desa. Yang kedua, dana KDNP, Pak. Lanjut aja mungkin masalah Musrembang, masalah Permendes nomor 16. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa untuk dana desa tahun 2026 ada 8 poin prioritas dana desa yang bisa dipertimbangkan atau prioritaskan oleh pemerintah itu sendiri. Yang pertama ada namanya penanganan kemiskinan ekstrim dan penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai. Nah, jadi ada sedikit perbedaan Pak tahun kemarin dan tahun ini mengenai PET.
Kalau BLT tahun kemarin disalurkan ke KPM 300 per bulan, wajib 300 per bulan, dan disalurkan selama 12 bulan. Itu bahasa tahun kemarin Pak. Tapi tahun ini dana BLT tidak wajib 300, maksimal Pak. Bahasa maksimal 300, boleh kurang. Terus penyalurannya tidak wajib juga selama 12 bulan. Terus selanjutnya ingin sampaikan poin kedua, masalah prioritas yang kedua, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana. Apa sebenarnya itu penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana? Jadi bahasa dari Kementerian Desa ini bahwa penguatan desa ini untuk ketahanan iklim ini salah satu contohnya apa? Ada kadang-kadang desa perlu penghijauan, boleh Pak. Ada kadang-kadang desa perlu agar tidak terjadi bencana, perlu mitigasi. Contoh, kadang ada saluran sawah yang perlu ada pengairan. Kalau tidak buat saluran, sawah masyarakat tidak bisa diairi, boleh Pak. Artinya dia mitigasi biar tidak ada terjadi bencana. Apa yang perlu kita buat? Itu boleh. Itu salah satu contoh. Terus selanjutnya yang poin C, yang ketiga, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa. Nah, ini sebenarnya Pak, pada tahun ini karena anggaran dana regulator yang itu minim, ada sebenarnya yang beberapa titik poin yang perlu kita sampaikan. Di Kementerian Desa ini Pak, salah satunya dia diprioritaskan harus ada namanya PMT Pak, makanan tambahan, imunisasi, terus apa lagi? Ini kegiatan kesehatan dulu lah. Nah, dengan seminim dana, kalau bisa Pak, ini sesuai dengan prioritas Kementerian Desa, janganlah sampai untuk kader posyandu ini ditopkan Pak. Nah, ini kan berdasarkan prioritas dari Kementerian Desa ini, paling tidak dia harus ada kegiatan PMT, imunisasi, masalah kesehatan lah. Ini kan tugas pokok dari termasuk kader posyandu Pak. Kalau bisa jangan semuanya diopkan. Kalau memang mau ada pengurangan boleh, tapi saran saya tidak diopkan, karena kalau sebenarnya kader ini diopkan, diberhentikan, tentunya prioritasnya tidak berjalan. Nah, ini salah satu titik fokus dari penelitian Pak. Terus selanjutnya poin yang keempat, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa lainnya. Untuk tahun 2026 ini ada sedikit perbedaan Pak dari tahun 2025. Kalau tahun kemarin itu wajib dikelola oleh UMK, tapi untuk tahun ini silahkan Pak, kalau memang ada kelompok tani yang ada di masyarakat, silakan disalurkan melalui kelompok. Artinya tidak boleh perorangan Pak ya. Asal jelas usahanya, jelas lembaganya, ada kelompoknya, ada yang bertanggung jawab, kelompok silakan disalurkan melalui kelompok. Nah, itu perbedaan Pak ya. Terus selanjutnya poin yang kelima, dukungan implementasi koperasi desa merah putih. Boleh dianggarkan dari dana dasar reguler untuk dukungan implementasinya. Contoh, kadang gedung sudah siap, tapi kadang perlu meja, perlu kursi, perlu sarana administrasi yang lain. Silahkan didukung oleh Pak Penghulu. Nah, itu bahasanya, dukungan implementasi untuk koperasi desa merah putih. Terus selanjutnya ada poin yang selanjutnya, poin G, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa. Ini bahasa pembangunan infrastruktur digital. Contoh,
Kadang di desa ini Pak kurang jaringan, silahkan. Kadang mau direncanakan dalam musyawarah itu kita nggak ada jaringan, susah. Apa katakan kita sepakat musyawarah dalam musyawarah ini perlu pengadaan tower, perlu pengadaan Starlink, silahkan. Nah ini dalam bentuk pembangunan infrastruktur digital dan teknologi. Terus hal lain untuk pembangunan kita ini jelas mungkin di Permendes tersebut Pak Kecil banyak poin-poin yang bisa dianggarkan. Terus selanjutnya selain dari 7 prioritas tadi, mungkin ada prioritas lain dari Pak Kecil atau pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan kejadian mendesak di desa. Contoh apa selain dari prioritas tadi? Masalah stunting sudah, masalah pangan sudah, masalah BLT sudah, masalah dukungan implementasi sudah. Selain dari itu mungkin ada prioritas lain. Silakan. Kalau memang berpotensi di desa sendiri dan mendesak, itu bahasanya, bahasa yang terakhir. Terus selanjutnya, selain dari prioritas ini, ada bersamaan tahun kemarin Pak. Tahun kemarin dana desa 3% untuk operasional pemerintahan desa. Bahasa tahun 2026 juga sama Pak. Silahkan dianggarkan maksimal 3% untuk operasional pemerintahan desa. Artinya begini nanti Pak Penulu, nanti sudah masuk dana reguler, silahkan diambil 3%. 3% ini penggunaannya bisa untuk koordinasi, bisa untuk penanggulangan kerawanan sosial. Nah itu secara umum saya sampaikan, kalau kita detailkan nanti panjang Pak. Tapi dia atau untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Berarti untuk 3% tadi cukup jelas Pak Penghulu, nanti dilihat juga di Permendes nomor 16 itu sendiri. Terus selanjutnya disampaikan yang lebih urgen masalah larangan dari dana desa itu sendiri, larangan penggunaan dana desa dicantumkan juga di Permendes Pak. Ada beberapa larangan yang perlu kita ketahui. Nah, ini mungkin saya sampaikan. Yang pertama Pak, yang saya sampaikan tadi, pembayaran honorarium kepala desa, perangkat desa atau anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, jadi itu jelas ya. Terus selanjutnya untuk poin kedua, dilarang untuk perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa atau anggota BPD. Berarti untuk SPPD Pak, orang tua perangkat dan BPD Pak Kecil itu tidak boleh Pak. Tidak boleh dianggarkan dari dana desa, jauh boleh. Terus selanjutnya pembayaran iuran jaminan sosial BPJS Pak. Kalau tahun kemarin mungkin dianggarkan Pak Penghulu untuk BPJS. Sekarang tahun ini itu dilarang juga, dilarang dari dana desa. Terkecuali dari ADK Pak. Ini bahasa dari dana desa. Terus selanjutnya dilarang untuk pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali Pak, kecuali untuk rehab dengan maksimal 25 juta. Itu pun syaratnya harus memang kantor kepala desa, bukan disewa Pak ya, bukan disewa. Kalau disewa tidak boleh melihat ada dana desa. Selanjutnya larangan yang kelima, menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa. Artinya ini pelatihan Pak ya, pelatihan peningkatan kapasitas ini dilarang untuk tahun ini dari dana desa, terkecuali dari ADK Mbak ADKK. Terus selanjutnya dana desa dilarang untuk menyelenggarakan bimbingan teknis atau studi banding ke luar wilayah kabupaten. Terus selanjutnya poin ke-7, membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya. Nah ini jelas Pak Penghulu, Pak pemerintah desa perlu diketahui. Kalau ada tahun kemarin ada kegiatan yang belum terbayarkan,
dan akan dibayarkan tahun 2026 ini itu dilarang, Pak. Selanjutnya poin 8 larangannya adalah pemberian bantuan hukum bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota DPD orang tua. Jelas, Pak, ya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan, perlu saya sampaikan itu poinnya sebelum Serembang ini dilaksanakan. Dan satu lagi Pak Pengulu, kalau bisa dirangkumkan mana Pak? Dirangkumkan secara jelas. Sebenarnya dari beberapa poin prioritas ini minimal Pak Pengulu ada setiap titik prioritas itu kita anggarkan. Karena ini tergantung kita nanti untuk tahun 2027. Karena anggaran ini diberikan berdasarkan kategori penilaian kinerja desa itu sendiri, Pak. Dana desa diberikan apakah memang dimanfaatkan, begitu bahasanya. Nah itu aja mungkin Pak Pengurus, Pak Operator, mungkin sambil berjalan mungkin nanti musyawarah ada hal-hal yang janggal kami dari tenaga ahli kabupaten ataupun pendamping desa siap Pak, saya tanya jawab. Itu aja mungkin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.